15 karyawan SPBU Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo dipecat pada awal Juni 2022 lalu. Karena itu dengan didampingi oleh kuasa hukum SW Jando Gadohoka, pada Senin 4 Juli 2022 mereka mendatangi kantor DPRD Kota Probolinggo untuk mengadukan nasibnya kepada Komisi 3 DPRD. Jando mengatakan pimpinan SPBU Ketapang memecat 15 orang itu dan mengaitkannya dengan kebakaran SPBU Pertamina Ketapang pada April lalu. Padahal ke-15 orang ini sudah mengganti uang ganti rugi sebesar 8 juta rupiah. Ke-15 orang tersebut kini sudah berstatus mantan karyawan SPBU Ketapang. Mereka melapor pada Jando Kamis 30 Juni 2022. Para mantan karyawan itu mengaku diberhentikan secara tidak hormat sebab mereka tidak mendapatkan hak-haknya sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Jando merinci dari 15 orang itu Agus Santoso merupakan karyawan yang bekerja 9 tahun mendapat pesangon sebesar Rp2.500.000. Kemudian Lukman Dwi mendapat Rp1.200.000. Selanjutnya 13 orang lainnya mendapat pesangon Rp1 juta. Selain itu 15 mantan karyawan itu tidak mendapat penjelasan mengenai alasan pemecatannya. Mereka juga tidak mendapat gaji yang sesuai selama bekerja. Jando mengatakan gaji mereka di bawah UMK Kota Probolinggo. Ini agar teman-teman ini bisa mendapatkan haknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Makanya gedung DPRD ini kita mencoba untuk menyampaikan aspirasi bahwa pengawasan di DPRD ini terhadap khususnya dari Komisi 3 kalau tidak salah ini ya yang membidangi tenaga kerja ini ya. Karena hak-haknya mereka ini terabaikan oleh perusahaan. Perusahaan apa itu? Kita ingin sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap perusahaan ketenaga kerjaan ini. Mereka diberhentikan dengan tidak hormat. Mengenai kewajibannya? Kewajibannya itu yang kita mencoba untuk memperjuangkan hak-haknya, yaitu hak pesangon, hak masa tunggu, terus gaji yang selama ini mereka menerima di bawah UMK. Itu kita mencoba menyampaikan informasi ini kepada DPRD agar bisa mengakomodir. Ini merupakan aspirasi. Saiful Rizal, salah satu mantan karyawan SPBU itu kemudian menceritakan kronologi kejadian kebakaran SPBU Ketapang. Ia mengaku sebab kebakaran itu berasal dari pengisian solar untuk mobil carry di luar pengisian maksimal. Seharusnya untuk mobil carry pengisian maksimal seharga Rp250.000. Namun mobil carry itu mengisi solar dengan harga Rp4 juta secara berangsur. Hal ini yang menyebabkan tangki mobil carry itu meledak. Pengisian di batas maksimal ini sebenarnya dilarang, namun Saiful mengaku tetap melakukannya sebab ia ingin mendapatkan uang lebih dari gaji pokoknya. Ia tak memperhatikan larangan itu karena pengawas SPBU sebenarnya mengetahui hal ini terjadi di Pertamina SPBU Ketapang. Iya, sudah mau berangkat pergi dari sana. Itu kan tidak boleh kan? Itu kan tidak boleh. Kenapa tetap diisi? Apakah? Ya, gimana nggak ngisi, Pak? Sedangkan gaji kita kan di bawah UMK. Apa untuk mencukupi kehidupan saja kan kurang, Pak. Ada perintah dari atasan atau bagaimana? Kalau perintah nggak ada, cuma dari pihak pengawas kan mengetahui tentang kejadian ini, Pak. Mas, sampai tahu itu tangki modifikasi sudah dari tahu. mana? Dari mana? Pengisiannya sudah melebihi dari batas maksimal, Pak. Normalnya berapa? Normalnya kalau CR itu kan rata-rata kan 250.000-an gitu. 250.000 itu iya, dapat berapa liter? Kurang paham ya gitu ya. Itu berapa ribu di tangki itu? Di tangki itu sekitaran ngisi sekitar 4 juta. Satu tangki satu mobil itu ya. Iya, tapi ngisinya berkali-kali. Musimnya premium kemarin masih ngisi normal itu kan banyak antrian para tengkulak di semua SPBU malah. Jadi sudah lama nggak ngisinya di luar SPBU lain. Habis itu karena di SPBU lain nggak ada, masuk di SPBU kami. Berarti sampean tahu ya itu dilarang? Dilarang, Pak. Kenapa kok masih melakukan? Ya gimana nggak mau melakukan, Pak? Gajinya segitu, Pak. Mau nggak mau kan kita harus terpaksa, Pak. Mantan karyawan SPBU Ketapang dan kuasa hukum saat tiba di DPRD Kota Probolinggo tidak berhasil menemui Ketua Komisi 3 Agus Rianto.
Mereka ditemui oleh Sekretaris DPRD Teguh Bagus Sujarwanto. Selanjutnya Teguh meminta Jando untuk membuat surat terkait kasus ini yang akan diteruskan ke Komisi 3. Kepada Ketua DPRD, ya, bahwasanya ada pengaduan ini wes jelaskan itu maksudnya minta apa audiensi atau apa gitu Pak Jando. Iya. Nah itu ada tujukan kepada Ketua Dewan. Dan nanti sama Ketua Dewan akan dilemparkan kepada atau langsung terusannya ke komisi yang terkait Pak Jando. Sementara itu, kuasa hukum SPBU Ketapang Salamul Huda saat ditemui Tada Today TV menyatakan 15 mantan karyawan itu dipecat lantaran menyalahgunakan pendistribusian bahan bakar, minyak, dan subsidi. Yang dimaksud adalah pengisian solar pada mobil carry yang menyebabkan kebakaran. Menurutnya, pihak SPBU sebenarnya sudah berusaha menegur karyawan yang menyelewengkan pendistribusian solar itu. Namun, mantan karyawan itu tetap melakukannya. Alhasil, mereka langsung dipecat. Menurut Salamul Huda, apabila kelima karyawan ini menuntut hak dengan membawa kasus ini ke pengadilan, pihak SPBU akan melaporkan kembali pendistribusian solar yang dinilai tidak sesuai. Pengisian di luar ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga mereka melakukan pemecatan. Entah itu dilakukan lama atau tidak, kita kurang paham. Itu hak mereka untuk melakukan upaya hukum dan kita punya hak melakukan laporan juga terhadap perbuatan yang mereka lakukan karena mulai kemarin kita melakukan upaya-upaya secara kekeluargaan, kita memperingati, menegur, dan kita hanya memecat saja, tidak melakukan upaya sampai pelaporan pidana. Tapi hak itu kan kewajiban dari perusahaan. Ya itu biar dilaksanakan oleh mereka, upaya-upaya mereka lakukan seperti apa, nanti kita akan tanggapi sesuai dengan nanti apa yang mereka lakukan terhadap pihak SPBU. Teguran berapa kali sampai mereka dipecat itu? Menurut keterangan beberapa saksi dan klien itu sering dari pengawas, Lisan atau tertulis? dari lisan dan teguran sehingga pada saat kebakaran, waktu itu si Jerry kebakaran, itu sempat SPBU Ketapang tidak menerima stok dari Pertamina karena diberi sanksi oleh Pertamina tidak mengirimkan bahan bakar minyak kepada SPBU Ketapang akibat perbuatan dari beberapa karyawan tersebut. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.